apa? Persyaratan untuk duduk di anggota dewan itu, persyaratan untuk duduk di DPR, persyaratan untuk duduk di gubernur harus menyiapkan uang miliar-miliar. Pertanyaannya Bapak-bapak, kapan orang menengah ke bawah untuk duduk di DPR? Kapan orang-orang pintar, anak-anak kita yang pintar, yang disekolahkan oleh pemerintah dengan beasiswa, kapan mereka akan duduk di DPR? Kapan dapat mereka uang miliar-miliar? Karena persyaratan untuk duduk itu nampaknya sudah harus memang dengan uang. Kalaulah tokoh agama, kalaulah tokoh adat, tokoh masyarakat mendukung hal ini, bersiaplah untuk kehancuran. Dan Allah dan Rasulnya pasti akan melaknat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin was-syakirin. Saudara-saudara jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Sampai dengan hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Mudah-mudahan kiranya sisa-sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kepada kita dapat kita pergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita semua beserta seluruh keluarga kita, para orang-orang tua kita, para guru-guru kita, para syuhada dan anak-anak keturunan kita sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kelak semuanya mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita telah berada di penghujung tahun. Di penghujung tahun 2023 Masehi. Insyaallah sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2023
dan memasuki tahun 2024. Menjelang akhir-akhir tahun dari tahun 2023 ini adalah masa-masa pergolakan politik di tanah air kita ini, sehingga sangat banyak bermunculan tukang-tukang goreng, bapak-bapak. Banyak bermunculan tukang-tukang goreng berpeci, banyak bermunculan tukang-tukang goreng berdasi, banyak bermunculan tukang-tukang lobe berjubah. Sehingga kita harus waspada untuk memilih dan mengambil sikap menjelang daripada acara demokrasi yang sebentar lagi pada tahun 2024 insya Allah akan dilaksanakan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita di dalam hal ini, yaitu dalam Islam ada disebutkan riswah, yaitu suap menyuap, yang mana hal ini sudah menjadi fenomena, sudah menjadi suatu tradisi yang lazim di negeri kita ini, bahkan sudah merupakan tradisi yang sudah dianggap sah-sah saja, dan sampai kepada titik beranggapan ini adalah merupakan sebuah kewajiban, sehingga tidak ada lagi rasa sungkan, sehingga tidak ada lagi rasa bersalah ketika seseorang menanyakan kepada seseorang, berapa dana yang engkau siapkan untuk menyogok, berapa dana yang kau siapkan untuk membayar orang-orang, berapa dana yang kau siapkan untuk menyuap orang demi mencapai suatu tujuan. Dan tidak ada lagi rasa bersalah, dan juga tidak ada lagi rasa malu, mengumbar serta mengakui bahwa dirinya telah menyiapkan sekian-sekian untuk menyuap, untuk menyogok demi mencapai target dan tujuannya. Dan yang lebih parah lagi, saudara-saudara sekalian, dan sangat disedihkan sekali adalah hal ini sudah diaminkan oleh tokoh-tokoh adat. Hal ini sudah diaminkan oleh tokoh-tokoh agama. Hal ini sudah diaminkan oleh pemuka-pemuka kita. Sedangkan ini jelas-jelas adalah dilarang oleh Allah dan Rasulnya, saudara-saudaraku sekalian. Secara terminologis, riswah atau suap artinya adalah pemberian uang atau pemberian sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk memenangkan perkara atau untuk memperoleh kedudukan dengan cara menyuap, menyogok, yang jelas-jelas hal ini tidak dibenarkan oleh agama, tidak dibenarkan oleh adat, dan juga tidak dibenarkan oleh hukum negara. Dalam hal ini, saudara-saudaraku sekalian, semua ulama sepakat mengharamkan riswah. Semua ulama sepakat mengharamkan sogok menyogok. Semua ulama sepakat mengharamkan suap menyuap. Bahkan perbuatan ini termasuk salah satu daripada dosa besar, sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tara katsiran minhum yusari'una bil ism wal udwan wa aqlihim sahta labisa ma kanu ya'malun. Laula yanhahum rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihim isma wa aqlihim suhta labisa ma kanu yasnaun. Artinya, saudara-saudara, dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, orang-orang Yahudi, bersegera di dalam berbuat dosa,
bersegera mereka di dalam permusuhan, dan bersegera mereka di dalam memakan makanan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Selanjutnya di ayat berikutnya Allah mengatakan, mengapa orang-orang alim dari mereka, mengapa pendeta-pendeta dari mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong atau melaksanakan daripada suap menyuap tadi itu. Allah mengatakan, kenapa para tokoh-tokoh, kenapa para alim ulama, kenapa para pendeta-pendeta Yahudi membiarkan hal ini terjadi di tengah masyarakat, seolah-olah ini adalah sudah merupakan suatu hal yang biasa, bahkan sudah menjadi suatu kewajiban. Bapak-bapak, saudara-saudara, para orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fenomena ini nanti akan terjadi menjelang-jelang pemilihan umum. Ini pasti akan terjadi, dan sudah menjadi tradisi di kita ini bahwa persyaratan untuk menang itu adalah harus menyiapkan uang sekian-sekian. Bapak-bapak, para hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir di sini adalah umat Islam. Kita yang hadir di sini adalah umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cinta kepada Rasul dan sunnahnya. Kitalah yang diharapkan untuk berjuang melawan ini. Andaikan ini terjadi terus di tengah-tengah kita, ini pasti akan terjadi di generasi, di anak-anak kita. Ini akan terjadi di cucu-cucu kita. Yang intinya apa? Persyaratan untuk duduk di anggota dewan itu, persyaratan untuk duduk di DPR, persyaratan untuk duduk di gubernur, harus menyiapkan uang miliar-miliar. Pertanyaannya bapak-bapak, kapan orang menengah ke bawah untuk duduk di DPR? Kapan orang-orang pintar, anak-anak kita yang pintar, yang disekolahkan oleh pemerintah dengan beasiswa, kapan mereka akan duduk di DPR? Kapan dapat mereka uang miliar-miliar? Karena persyaratan untuk duduk itu nampaknya sudah harus memang dengan uang. Kalaulah tokoh agama, kalaulah tokoh adat, tokoh masyarakat mendukung hal ini, bersiaplah untuk kehancuran. Dan Allah dan Rasulnya pasti akan melaknat. Saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama mengatakan, siapakah yang termasuk dalam riswah ini? Yang pertama katanya adalah orang yang memberikan riswah, orang yang menyuap. Yang kedua adalah orang yang menerima suap. Dan ini yang paling berbahaya. Orang yang ketiga adalah orang yang menjadi perantara riswah. TS, tim sukses. Ini yang paling berbahaya. Bapak-bapak, para orang tua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mengkawal agama ini, yang akan mengkawal negara ini. Bagaimana ini bisa kita hindari minimal dari diri kita sendiri dan keluarga kita. Mungkin kita tidak bisa mengubah orang lain, tetapi marilah kita ubah dari diri kita sendiri. Kita ubah dari keluarga kita. Sebab apa? Yang jelas seperti yang kami sampaikan tadi. Kalau ini sudah menjadi tertradisi, kalau ini sudah menjadi kebiasaan untuk duduk di dewan itu, untuk menjadi gubernur itu, untuk menjadi bupati itu, harus ada miliar-miliar, maka dapat dipastikan orang menengah ke bawah tidak akan pernah duduk di situ. Sekalipun dia pintar. Kenapa? Syarat untuk duduk di sana harus menyiapkan uang bermiliar-miliar. Jadi ini harus kita sadari, bapak-bapak, para orang-orang tua kami, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengubah sistem ini? Yaitu mulai dari diri kita sendiri. Dan mudah-mudahan dengan keluarga kita dan dengan masyarakat. Sebab kalau ini berkelanjutan, hal-hal seperti ini, maka yakinlah
ke anak kita, ke cucu kita, hal ini akan lebih parah lagi. Saudara-saudaraku jemaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian isi khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan kiranya kita termasuk orang-orang yang menjadi pengawal agama kita ini, menjadi pengawal negara kita ini untuk mendapatkan generasi kita yang ke belakang, yaitu generasi yang lebih baik lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Mutaqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.